Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ini adalah satu update saya ya untuk Pani ya, untuk Pani. Nah, yang pertama perlu saya sampaikan ke teman-teman bahwa untuk Pani ini dia ada right issue ya. Dia ada right issue, jadi mesti teman-teman cek lebih lanjut terkait right issue karena right issue itu mesti harus dicek. Tidak bisa secara teknikal ya, tidak bisa secara teknikal, agak jelimet dan ini cukup custom untuk masing-masing emiten. Jadi teman-teman mesti ini dulu ya, memahami tentang right issue dulu, karena misal pun saya bahas, kalau teman-teman belum paham, biasanya belum bisa ini ya, jadi harus dipahami dulu. Beberapa saham yang pernah right issue yang saya ikuti adalah MTK kalau nggak salah, terus kalau tidak salah Agro, Medco, seperti itu. Jadi intinya teman-teman harus membuka-buka juga, dan kalau teman-teman punya saham yang sedang right issue itu harus di tracking ya, karena tidak serta-merta kayak gitu harganya ini bisa terpengaruh corporate action tersebut. Nah di sini disebutkan dari tanggal November ya, right issue ada semuanya ini. Intinya teman-teman pokoknya kalau saham right issue harus pahami dulu right issue-nya seperti apa, ininya bagaimana gitu. Karena kalau saya sendiri, karena saya trader yang simple, biasanya kalau saham-saham yang ada right issue, kalau saya sempat mempelajari, saya akan ikut. Itu pun setelah saya pelajari saya akan ikut atau enggak, maksudnya saya akan ambil ini saham atau enggak gitu. Kalau misalkan saya tidak sempat, karena saya mostly adalah trader yang sangat simple, saya biasanya akan tinggalkan gitu. Oke, di sini saya akan bahas cara teknikalnya ya. Cara teknikalnya, jadi saya akan ini juga untuk pembelajaran untuk teman-teman semuanya ya. Jadi ini adalah daily dari Pani, oke. Ini adalah, nah ini mesti disesuaikan ya. Saya nggak tahu ini udah disesuaikan belum. Oke, saya lihat di daily aja karena time frame-nya juga paling reasonable untuk saya ya teman-teman. Nah di sini kita akan tarik tren dulu ya. Ini saham yang trennya naik ya. Trennya naik itu, jadi kita tarik garis trennya dari bawah. Kalau ini sih oke, bisa, tapi ini tidak mewakili yang saya cari ya. Intinya ini saham dalam satu trennya masih naik. Oke, kita hapus. Jadi saya tidak menggunakan awal tarikan tren di sini karena ini kaitannya adalah Fibonacci ya. Yang kedua saya ambil dari sini. Saya ambil, oke. Saya ambil dari sini, oke. Saya ambil dari sini. Kenapa saya ambil dari sini? Karena ini adalah awal tarikan tren saya. Kalau saya ambil dan harus terjadi pemotongan ya. Ingat tadi ngambilnya adalah di sini. Ini adalah awal dari swing high saya, swing low saya, dan ini swing high-nya. Oke. Dalam tren naik ya, dalam saham yang naik, garis tren kita ambil di bawah karena merupakan support. Ketika terjadi pemotongan support, terjadi breakdown support, maka itulah di sini. Ketika terjadi breakdown support berarti dalam saham yang naik ini trennya udah putus. Nah kalau trennya putus, kita bisa mencari supportnya dengan menggunakan Fibonacci trend base dari sini, oke. Nah dari sini terlihat teman-teman bahwa untuk Pani ini koreksinya dalam dia bergerak naik ini ya. Dari swing low ke sini, dari swing low di sini sampai swing high di sini. Maka dalam pergerakan naik ini koreksi dia itu tidak melewati 38 retracement di sini. Artinya apa? Artinya satu barang yang selama tren naik koreksinya tidak melewati 38 retracement, artinya koreksinya itu ringan ya. Koreksinya itu ringan. Ringan artinya ya peluang untuk lanjut naik ini besar. Dan kita bisa ngelihat setelah dia terkoreksi di 38 retracement saja, itu pun hanya dites teman-teman. Dia akhirnya cenderungannya adalah naik ya, kecenderungannya adalah naik. Kehapus ya. Dia kecenderungannya adalah naik. Karena apa ya? Karena memang koreksinya hanya di 38,2 retracement. Oke, dia lanjut naik, memang kecenderungannya seperti itu kalau saham yang koreksinya ringan. Nah, dari sini pun kita juga bisa menarik garis ini. Artinya apa? Artinya selama dia naik ini kebentuknya adalah higher low atau titik low yang lebih rendah. Ini menandakan bahwa ini saham bergerak naik ya. Oke, kita bisa juga narik lagi dari sini puncaknya ke sini. Oke, ini kebentuk seperti satu ini seperti pattern continuation ya.
kenaikan lanjutan. Seperti pattern kenaikan lanjutan, cuman ini 50-50 ya. Saya kalau di pandangan saya ini sebagai satu symmetric triangle. Symmetric triangle. Jadi area di sini ini adalah symmetric triangle yang bentuknya seperti simetrinya segitiga. Artinya potensi dari upside and downside-nya sama ya. Kecuali misalkan kalau symmetric triangle kan begini. Kalau symmetric triangle kan begini ya. Kalau ascending triangle begini. Ya, kalau descending triangle kan begini. Ya, jadi potensinya kalau seperti ini kan potensinya sebenarnya kan 50-50 ya, bisa ke atas, bisa ke bawah. Kalau seperti ini potensinya adalah up karena ini adalah higher low, sedangkan kalau ini potensinya adalah down. Ya, potensi down karena dia bentuknya adalah lower high. High-nya selalu lebih rendah. Nah, bentuknya si pani ini adalah seperti ini. Ya, ini adalah symmetric triangle 50-50. Nah, mungkin kita perlu dukungan data lain ya. Kalau secara teknikalnya sih oke di sini. Kita perlu dukungan data lain, mungkin kita lihat volume ya. Asingnya sih memang kadang koreksi asingnya. Keluar, tapi ketika asingnya masuk juga cukup besar ya. Kemudian data kenaikannya juga kadang ketika naik didorong volume, tapi seperti itu. Tapi dalam masa ini dia seperti masih ada konsolidasi. Ya, konsolidasinya saya rasa adalah di area sini, teman-teman. Nah, ini pani dalam tren yang lebih besar. Nah, mungkin teman-teman bisa pengen memecah pani ini dalam tren yang lebih kecil, bisa. Dalam teman-teman mau memecah tren yang lebih kecil bisa. Oke, saya hapuskan dulu untuk pani ya. Untuk melihat tren yang lebih kecil, ini saya geser dulu biar teman-teman nggak bingung ya. Nah, oke. Di sini teman-teman bisa ngelihat ya bahwa saya tidak lagi menggunakan garis yang biru ini. Kenapa? Karena tentu presisinya udah lebih presisi yang kecil ini. Nah, ini lanjutan yang tadi bahwasanya tidak terjadi breakdown tren lain. Dalam tren dia naik ini, tren naiknya dari mana Pak? Dari sini. Ini tidak terjadi potongan support ya. Artinya ini barang masih dalam tren naik yang bagus. Nah, kalau saya gunakan Fibonacci trend base atau pemotongan tren sebenarnya belum bisa, tapi setidaknya kita bisa gunain Fibonacci peak and through ya. Peak and through itu Fibonacci yang diambil dari dua titik ya. Dua titik yaitu titik swing low. Swing low kita ambil di sini ya. Kemudian swing high-nya di sini. Memang akurasinya ini lebih tinggi yang Fibonacci trend base, tapi ini juga bisa digunakan. Nah, dari sini teman-teman perhatikan di area sini saja ya, bahwa dalam kenaikannya si pani ini, dia koreksinya itu kalau di sini sudah melewati 38 retracement ya. 38 retracement. Nah, ketika dia melewati 38 retracement, maka targetnya ke 61. Ini sudah Fibonacci itu kebiasaan seperti itu. Nah, ketika dia melewati 61 dan 12 ke bawah, maka teman-teman harus menunggu price action untuk masuk. Tetapi memang di sini untuk pani ini dia di 38 retracement, di 61,8 retracement tidak jebol. Dites 2 kali tidak jebol, dia lanjut naik. Ketika dia rebound dari 61,8 retracement, maka lanjutan kenaikan minimumnya dia itu adalah di 38 retracement. Oke. Ternyata dia juga masih cukup berat nih di 38 retracement sampai koreksi lagi di 61. Mencoba lagi memang sempat ngelewatin ke 23 atau di 4783. Namun demikian selama ini titik ini masih belum dilewati. Ini sementara jadi resistan dari pani 4783 teman-teman. Koreksi lagi bahkan sampai di 50 retracement. Nah, 50 retracement ini adalah umumnya orang koreksi. Jadi sementara ini memang koreksinya dia masih boleh dibilang ini masih nge-swing ya, tetapi dengan bentuk closingan dari low-nya ini lebih tinggi, cukup oke ya closingan. Kalau dari sini teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, teman-teman bisa menggunakan ini karena sempat ada tertingginya. Tapi kalau dari pandangan ini, kalau dalam jangka yang pendek sekali, teman-teman mungkin bisa gunain ini ya. Ini agak rata sebenarnya, ya. Tetapi kalau saya lebih baik saya menganggap yang menggunakan simetrik aja.
Seperti itu. Sementara resistan dia yang memang belum sampai mampu dilewati 4783 ya teman-teman, itu adalah untuk pani. Sekaligus kita belajar Fibonacci. Baik teman-teman, demikian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya.